Teman-teman, di video kali ini akan menyajikan ringkasan mengenai materi elektrokimia. Apa sih yang dimaksud dengan elektrokimia? Jadi, elektrokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Jadi, bisa reaksi kimia menjadi listrik atau sebaliknya, listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, elektrokimia itu ada dua. Yang pertama adalah sel volta atau biasa juga disebut sel Galvani, dan yang kedua adalah elektrolisis. Antara sel volta dan sel elektrolisis ini ada perbedaannya, teman-teman. Kalau sel volta itu dia adalah proses yang terjadi adalah reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, karena reaksi kimia berubah menjadi listrik, maka nanti hasilnya atau yang dihasilkan dari sel volta itu adalah berupa potensial sel atau yang kita simbolkan dengan E sel. Sedangkan reaksi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks. Yang reaksi ini sudah kalian pelajari ya di bagian sebelumnya. Nah, reaksi redoks ini terjadi di benda atau tempat yang kita sebut dengan elektroda. Ya, jadi reaksi redoks ini terjadi di elektroda. Elektroda itu ada dua, teman-teman. Jadi ada elektroda yang disebut dengan katoda, atau di sini katoda itu sebagai kutub positif ya kalau di sel volta, dan ada juga anoda sebagai kutub negatif. Nah, untuk mempermudah mengingat, saya berikan singkatan yaitu kapan. Kapan ini maksudnya adalah katoda positif, anoda negatif. Ini khusus untuk sel volta. Nanti kalau sel elektrolisis beda lagi. Oke ya, jadi sekali lagi bahwa sel volta itu adalah reaksi kimia menjadi energi listrik. Oleh karena itu, maka reaksi kimia yang terjadi pada sel volta itu berjalan spontan. Jadi reaksinya itu berjalan spontan. Spontan itu maksudnya apa? Jadi spontan itu terjadi tanpa dikenai energi apapun. Ya, jadi dia bisa bereaksi tanpa dikenai energi apapun, kita sebut dengan spontan. Itu mengenai sel volta. Kemudian mengenai elektrolisis. Nah, sel volta dan sel elektrolisis ini adalah kebalikannya, teman-teman. Sehingga kalau sel volta tadi reaksi kimia menjadi energi listrik, maka elektrolisis itu proses yang terjadi adalah energi listrik itu menjadi kimia. Nah, sehingga kita membutuhkan adanya energi listrik untuk menjalankan sel elektrolisis. Energi listrik berarti nanti yang diberikan adalah berupa arus listrik ya, berupa kuat arus. Sementara hasilnya nanti kalau di sel elektrolisis itu berupa massa zat atau massa logam gitu ya, massa zat atau massa logam yang dihasilkan. Oke, kemudian yang kedua, di sel elektrolisis itu juga ada dua elektroda ya, ada dua elektroda. Nah, kalau di sel volta tadi elektroda positif disebut katoda, negatif disebut anoda. Karena ini prosesnya adalah berkebalikan, maka katodanya ini juga kebalikan. Elektroda di elektrolisis itu juga ada dua.
yaitu katoda itu adalah kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Jadi ini berkebalikan dengan sel volta tadi. Untuk mengingat-ingat, maka elektrolisis ini kita ingat-ingat dengan KNAP ya, KNAP. Maksudnya apa? K itu katoda, N itu negatif. Jadi katoda negatif, anoda positif. Itu untuk mengingat-ingat elektrodanya. Nah, bagaimana mengenai reaksinya? Tentu saja reaksinya tidak spontan, ya. Kenapa tidak spontan? Karena membutuhkan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Oke, seperti itu jadi bedanya. Kemudian walaupun sel volta dan sel elektrolisis itu mempunyai perbedaan atau bersifat berkebalikan, tetapi yang harus teman-teman ingat adalah bahwa keduanya ini keduanya ini reaksinya sama. Jadi maksudnya kalau di katoda itu jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Ini sama kalau reaksinya. Kemudian kalau anoda itu reaksinya adalah oksidasi. Jadi keduanya sama, baik di sel volta maupun elektrolisis itu katoda reaksinya reduksi, sementara anoda reaksinya oksidasi. Gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal penting ketika kita belajar tentang elektrokimia atau nanti mengerjakan soal-soal tentang materi elektrokimia. Nah, sel volta itu merupakan suatu sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik, di mana ada beberapa ciri untuk sel volta. Yang pertama, sel volta ini dia akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian nanti ada elektroda, jadi ada elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi, dibedakan menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Di dalam sel volta, katoda itu merupakan elektroda yang bermuatan positif, sedangkan anoda itu adalah elektroda yang bermuatan negatif. Atau kalau mau mudah menghafalkannya, kita bisa gunakan singkatan kapan. Jadi kapan di sini K-nya katoda, P-nya positif, A-nya anoda, N-nya adalah negatif. Untuk katoda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, untuk bagan-bagan dari sel volta atau sel galvani, jadi seperti ini gambarnya. Jadi nanti akan ada dua gelas kimia, kemudian di sini ada elektrodanya ya. Ini sebagai anoda, yang sebelah kanan di sini sebagai katoda karena dia bermuatan positif. Kemudian dua gelas kimia ini nanti dihubungkan dengan suatu jembatan garam. Jadi kenapa disebut jembatan garam? Karena di dalam pipa U ini itu diisi dengan agar-agar yang dicampur dengan suatu garam. Kemudian nanti dia dihubungkan dengan voltmeter dan diisi dengan larutan sehingga kita bisa menghitung potensial elektrodanya. Selanjutnya untuk diagram atau notasi sel, jadi nanti sebelum kita menggambarkan diagram atau notasi sel dari suatu reaksi, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu logam yang bertindak sebagai katoda dan yang bertindak sebagai anoda. Nanti penulisan untuk diagram sel, itu yang ditulis adalah yang oksidasi terlebih dahulu, kemudian garis 2 diikuti yang mengalami reduksi. Atau kalau lebih tepatnya seperti ini, jadi AAN plus Bm plus B, jadi AAN plus di sini nanti dia yang mengalami oksidasi, kemudian yang Bm plus B ini dia yang mengalami reduksinya. Nah, contohnya perhatikan reaksi di bawah ini ada Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Jadi di sini ada Zn
ke Zn2+, kita harus mengidentifikasi dulu sebelum kita menentukan diagram selnya. Jadi tentukan dulu biloxnya. Zn di sini karena dia unsur bebas, biloxnya adalah 0. Kemudian Zn2+ karena ion itu biloxnya mengikuti muatannya, jadi biloxnya di sini plus 2. Kalau Cu2+, dia juga ion, biloxnya mengikuti muatannya, di sini juga positif 2. Sedangkan Cu karena unsur bebas, biloxnya 0. Nah, kita cek perubahannya. Jadi Zn dari 0 ke plus 2 itu naik, berarti dia mengalami oksidasi, dia terjadi pada anoda. Jadi anodanya itu nanti adalah Zn. Kemudian Cu dari plus 2 ke 0, berarti dia turun mengalami reduksi pada katoda. Dengan kata lain, nanti katodanya adalah si Cu-nya. Sehingga nanti penulisan diagram selnya, karena yang mengalami oksidasi adalah Zn, kita tulis Zn terlebih dahulu. Ini nanti kan yang oksidasi, ini yang reduksi kan. Jadi Zn2+, Cu2+, diikuti Cu. Jadi seperti itu untuk menuliskan diagram sel. Berikutnya kita ke latihan soal. Yang pertama, tuliskan diagram sel untuk reaksi Fe plus PT2 plus menjadi Fe2 plus PT yang berlangsung pada keadaan standar dengan konsentrasi larutan 0,2 molar. Berarti kita tentukan dulu siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Ini reaksinya, tentukan bilox terlebih dahulu saja. Fe unsur bebas, biloxnya 0, PT2 plus suatu ion, bilox mengikuti muatannya. Di sini muatannya 2 plus, berarti biloxnya plus 2. Kemudian Fe juga ion, biloxnya mengikuti muatannya, di situ juga plus 2. PT unsur bebas, biloxnya pasti 0. Di sini Fe ke Fe dia naik, berarti oksidasi, sedangkan PT2 plus ke PT dari plus 2 ke 0 dia turun atau reduksi. Berarti yang kita tulis adalah Fe-nya terlebih dahulu, jadi Fe2 plus, terus PT2 plus PT. Jadi ini yang oksidasinya, ini yang PT2 plus ke PT-nya, dia yang mengalami reduksi. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui diagram sel seperti di bawah ini ada COCO2 plus Ni2 plus Ni. Pertanyaan pertama, tuliskan persamaan reaksi selnya, kemudian tentukan logam yang bertindak sebagai katoda dan yang bertindak sebagai anoda. Jadi mudah saja, jadi kan jelas ya kalau penulisannya sudah berupa diagram sel, jadi yang sebelah kiri itu dia yang mengalami oksidasi, yang sisi kanan itu dia yang mengalami reduksi. Nah, garis 1 ini sebagai pemisah, jadi nanti CO-nya di sini dia akan berada di kiri panah, kemudian CO2 plusnya nanti akan berada di kanan panah. Ni2 plus dia akan berada di kiri panah, Ni-nya pasti akan berada di kanan panah. Jadi seperti ini. Nah, CO plus Ni2 plus menjadi CO2 plus plus Ni. Jadi kalau mengubah diagram sel menjadi persamaan reaksinya, jadi mudahnya jadi kiri panah, kiri panah, kemudian kanan panah. Kemudian untuk logam yang bertindak sebagai katoda, tadi jelas karena di CO-nya dia yang mengalami oksidasi itu terjadi di anoda, berarti nanti yang bertindak sebagai anoda adalah CO, kemudian di sini reduksi itu terjadi pada katoda, berarti katodanya itu adalah Ni. Nah, seperti itu. Berikutnya kita mempelajari mengenai potensial elektroda standar atau R0 sel atau potensial reduksi standar. Di sini potensial elektroda adalah perbedaan potensial di antara kedua sel yang ada. Nah, di mana di sini ada daftar potensial elektroda standar untuk beberapa logam penting, ada banyak. Nanti kalau di soal pasti akan diketahui data R0 dari logam-logam yang ada. Jadi nanti reaksi yang ada di sini itu pasti reaksi reduksi. Sehingga potensial elektroda standar itu nama lainnya adalah potensial reduksi. Ini yang harus dipegang konsepnya ya. Nah, catatan nanti semakin kecil nilai E0-nya, maka suatu logam itu akan mengalami oksidasi. Intinya E0 kecil, dia mengalami oksidasi. Nah, untuk potensial sel atau E0 sel, itu rumusnya ini, E0 sel
Itu rumusnya adalah E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda, atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Dengan keterangan nanti reaksi itu akan berlangsung spontan ketika hasil perhitungan dari E0 selnya itu mempunyai harga yang positif. Berarti nanti kalau negatif, reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Nah, contoh tentukan nilai E0 sel dari ada dua persamaan setengah reaksi ya, Zn2 plus ini plus 2 elektron menjadi Zn dengan nilai E0 0,76 volt, dan Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu dengan nilai E0 plus 0,34 volt. Nah, kita kan harus tahu ya siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Tadi sudah saya berikan konsep di awal bahwa yang E0-nya kecil dia akan mengalami oksidasi. Di sini yang Zn itu negatif 0,76, sedangkan yang Cu itu plus 0,34. Karena yang lebih kecil itu adalah yang Zn, maka nanti si Zn di sini dia yang akan mengalami oksidasi. Nanti Cu-nya dia yang akan mengalami reduksi. Jadi cara pertama dulu lah, kita akan menggunakan rumus langsung. Jadi E0 itu sama dengan E0 katoda dikurangi anoda, atau reduksi dikurangi oksidasi. Yang reduksi tadi adalah Cu, tinggal dimasukkan angkanya saja, dikurangi E0 Zn. Jadi yang Cu itu plus 0,34 dikurangi min 0,76 volt. Hasilnya adalah positif 1,1 volt. Karena di sini dia E0-nya ketemu positif, berarti reaksi tersebut artinya dapat berlangsung secara spontan. Itu cara pertama untuk menghitung E0 sel. Jadi kita bisa menggunakan rumus atau kita akan menggunakan reaksi sel. Jadi untuk soal ini, nah, dengan konsep sama seperti tadi ya, E0 kecil dia akan mengalami oksidasi. Tadi Zn karena E0-nya lebih kecil, nanti dia mengalami oksidasi. Jadi kalau mau mengerjakan menggunakan reaksi, nanti yang oksidasi ini reaksinya akan kita balik. Kenapa? Karena data yang ada di dalam potensial sel itu kan pasti data reduksi. Berarti kalau mau oksidasi reaksinya harus dibalik. Sedangkan si Cu2 plus karena dia nilai E0-nya lebih besar, dia akan mengalami reduksi, artinya reaksinya tetap karena dia sudah merupakan reaksi reduksi. Ini saya lengkapi dulu. Oke. Sehingga karena yang pertama harus dibalik, jadi yang tadinya di kiri panah menjadi di kanan. Oksidasinya menjadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Kalau kita balik reaksi, nanti E0-nya juga balik tanda. Di sini tadinya negatif, karena kita balik, dia akan menjadi positif. Kemudian reaksi reduksinya tetap ya, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, E0-nya juga tetap plus 0,34. Tinggal kita totalkan. Ada yang bisa kita coret-coret di sini 2 elektronnya. Sehingga reaksi akhirnya menjadi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu dengan nilai E0 sel plus 1,1 volt. Ini sama ya, kita menghitung menggunakan rumus tadi atau menggunakan cara reaksi selnya. Nah, E0-nya positif berarti dia reaksi dapat berlangsung secara spontan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai deret volta. Jadi apa itu fungsi dari deret volta? Jadi deret volta di sini kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu dapat berlangsung secara spontan atau tidak. Di mana unsur yang berada di sebelah kiri nanti dia akan mampu mereduksi unsur yang berada di sebelah kanannya. Kemudian dia sendiri akan mengalami oksidasi. Artinya unsur yang terletak di sebelah kiri itu nanti E0-nya pasti lebih kecil. Nah, untuk deret volta itu ada banyak ya, Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, dan sebagainya. Ini adalah deret volta yang perlu kalian ketahui dan kalian hafalkan karena akan membantu untuk mengerjakan soal yang berupa reaksi pendesakan. Jadi untuk memprediksi soal apakah reaksi itu bisa berlangsung atau tidak, kita harus mengetahui deret volta karena terkadang tidak akan ada data E0 yang bisa membantu kita. Nah, di sini ada jembatan keledainya ya untuk menghafalkan suatu deret volta. Jadi ini aslinya dia ditulisnya terus memanjang, tapi saya bikin menjadi 4 baris.
Lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal, alamana zaman sari feodalisme, cadangan pun senang pembagian harta sebab bikin cerupuk hangus agak pahit au. Jadi yang saya biru-biru itu adalah unsurnya ya, dari lihat itu LI, kalau K Baginda, BA, Caesar, CA, nanti NA, meninggal MG, alam AL, mana ini MN unsurnya, kemudian zaman ZN, cari CR, feodalisme FE, dan sebagainya. Nah, ini silahkan dihafalkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi saya punya dua reaksi, ada ZN2 plus ditambah CU2 plus, kemudian reaksi yang kedua ada CU ditambah ZN2 plus. Di sini kita harus memprediksikan dari dua reaksi ini mana yang bisa berlangsung, mana yang tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencari acuan. Jadi yang digunakan sebagai acuan di sini adalah unsur bebasnya. Jadi yang tidak punya muatan ya. Jadi untuk reaksi yang atas acuannya adalah Zn. Jadi Zn kalau kita bandingkan dengan Cu itu bagaimana? Nah, Zn itu kan di sini ya. Ini Zn, kemudian Cu. Dengan kata lain kan Zn letaknya lebih kiri daripada Cu. Tadi di persamaan yang pertama acuannya Zn, karena Zn itu unsur bebasnya dan dia terletak lebih kiri daripada Cu, artinya si Zn ini mampu mereduksi si Cu-nya. Dengan kata lain reaksi itu mau berlangsung sehingga menjadi Zn2 plus Cu. Kemudian kalau reaksi yang kedua, di sini ada Cu plus Zn2 plus, acuannya adalah unsur bebasnya, dalam hal ini adalah Cu ya. Kita bandingkan Cu dengan Zn-nya. Nah, Cu itu letaknya lebih kanan daripada si Zn. Berarti kalau dia letaknya lebih kanan, itu dia tidak akan mampu mereduksi atau tidak akan bereaksi. Jadi seperti itu untuk menentukan mana reaksi yang dapat berlangsung, mana yang tidak. Intinya kita tentukan dulu unsur yang sebagai acuannya. Nanti kita cek dia letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari pembandingnya. Untuk deret volta ada dua contoh soal. Soal yang pertama ada dua reaksi. Reaksi pertama Fe ditambah Cu2 plus menjadi Fe2 plus Cu. Kemudian reaksi yang kedua Zn2 plus Ni menjadi Ni2 plus Zn. Pertanyaannya dari dua reaksi tersebut mana pernyataan yang benar? Jadi kita harus mengetahui deret volta karena di sini tidak ada bantuan E0 cell untuk memprediksi apakah reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak. Di sini ada deret voltanya. Jadi kita lihat saja dari reaksi 1 acuannya siapa. Di sini yang merupakan unsur bebas adalah Fe. Jadi Fe kita bandingkan dengan si Cu-nya. Fe di sini, Cu ini. Cu dan Fe. Nah, karena tadi acuannya Fe di sini terletak di sebelah kiri dari Cu. Artinya karena Fe itu lebih kiri daripada si Cu, dia mau mereduksi Cu. Dengan kata lain, reaksi pertama itu mau berlangsung karena Fe dapat mereduksi si Cu. Kemudian untuk reaksi yang kedua, di sini ada Zn2 plus dan Ni. Acuannya siapa? Unsur bebasnya. Dalam hal ini yang merupakan unsur bebas adalah Ni. Berarti kita bandingkan Ni. Ni ini Ni, kemudian Zn. Nah, kalau kita lihat di sini Ni itu letaknya lebih kanan daripada si Zn. Artinya Ni nanti tidak akan mau mereduksi Zn karena letaknya lebih kanan di dalam deret volta. Berarti dengan kata lain reaksi 2 ini aslinya tidak bisa berlangsung. Kita tinggal analisis saja pilihannya. Pilihan A, reaksi 1 dapat berlangsung tetapi juga ada fase tidak berlangsung. Tidak ya, kalau dia dapat berlangsung ya sudah, tidak mungkin ada fase yang tidak berlangsung. Ini yang membuat salah. Kemudian pilihan B, reaksi 2 pasti berlangsung. Tidak ya, tadi reaksi 2 tidak berlangsung. Pilihan C, logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Fe tadi reaksi 1, Fe mampu mendesak logam Cu. Oke, benar karena dia tadi reaksinya mau berlangsung. Pilihan D, logam Ni dapat mendesak ion logam Zn. Tidak ya, ini tadi reaksi yang kedua. Kemudian pilihan E, reaksi nomor 1 tidak dapat berlangsung. Ini juga salah. Sehingga nomor 1 jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Kemudian soal nomor 2 ada 3 reaksi. Di sini 3,5 reaksi ya, setengah reaksi reduksi.
beserta nilai E0 masing-masingnya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, di sini sudah diketahui nilai E0 masing-masing. Jadi mudah saja untuk memprediksi mana yang dapat mereduksi atau tidak perlu mengecek di red volta kalau ada nilai E0-nya, tinggal menggunakan konsep kalau E0 kecil, artinya nanti dia mengalami oksidasi. Artinya logam yang memiliki E0 lebih kecil tersebut nanti letaknya akan berada di sebelah kiri dalam di red volta. Di sini yang paling kecil adalah si Fe. Berarti Fe nanti dia paling kiri di dalam di red volta. Kemudian terkecil kedua adalah Sn. Di sini Sn. Kemudian baru Cu. Nah, ini peletakannya dalam di red volta. Jadi Fe lebih kiri, diikuti Sn, baru diikuti Cu. Analisis saja pilihannya langsung. Pilihan A, Cu dapat mereduksi Fe. Cu dapat mereduksi Fe. Tidak ya, karena Cu terletak di sebelah kanan. Pilihan A jelas salah. Pilihan B, Fe dapat mereduksi Sn. Fe dapat mereduksi Sn. Iya benar karena Fe itu letaknya lebih kiri, tetapi tidak dapat mereduksi Cu. Ini salah ya. Fe juga dapat mereduksi Cu karena Fe letaknya lebih kiri daripada Cu. Pilihan C, Fe dapat mereduksi Cu. Fe dapat mereduksi Cu. Oke ya, Fe dapat mereduksi Cu benar karena Fe letaknya lebih kiri daripada Cu. Kemudian tetapi tidak dapat mereduksi Sn. Salah ya, harusnya dia dapat mereduksi Sn karena kan Fe letaknya lebih kiri daripada Sn. Kemudian pilihan D, Sn dapat mereduksi Fe dan Cu. Karena di sini Sn tengah-tengah, tidak mungkin dia dapat mereduksi dua-duanya. Sn di sini hanya dapat mereduksi Cu, tapi dia tidak dapat mereduksi Fe. Salah. Kemudian pilihan E, Fe dapat mereduksi Sn dan Cu2+. Fe dapat mereduksi, iya ya, karena Fe letaknya paling kiri, artinya Fe itu dapat mereduksi Sn2+, dia juga dapat mereduksi Cu2+. Sehingga nomor 2 ini jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Nah, untuk melatih pemahaman mengenai sel volta, jadi di sini ada satu contoh soal, tapi mencakup semuanya. Diketahui ada, ini penulisannya dalam notasi sel ya, Ag plus Ag dengan nilai E0 plus 0,80 volt, dan Mg2 plus Mg dengan nilai E0 min 2,37 volt. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, tentukan katode dan anodanya, kemudian potensial selnya berapa, notasi sel voltanya bagaimana, dan reaksi pada katode dan anodanya bagaimana. Jadi untuk yang dia nanti sekalian reaksi totalnya ya. Nah, ini mudah saja, tidak usah bingung. Penulisan seperti ini kan penulisan dalam notasi sel, tapi ini juga dalam penulisan reaksi reduksi aslinya. Karena kan di sini diketahui nilai E0 bahwa ini ya potensial sel kan sama saja potensial reduksi. Nah, karena ada nilai E0-nya, mengidentifikasinya menggunakan konsep ini, E0 kecil dia mengalami oksidasi. Di sini yang lebih kecil adalah si Mg, berarti nanti yang Mg di sini karena kecil dia akan mengalami oksidasi. Oksidasi terjadi di anoda, dengan kata lain nanti yang bertindak sebagai anoda adalah Mg. Kemudian karena si Ag itu lebih besar, dia nanti akan mengalami reduksi dan terjadi di katoda. Jadi jelas jawaban yang A itu katodanya Ag, anodanya adalah Mg. Bagaimana dengan potensial selnya? Kita tinggal masukkan rumus saja bahwa E0 sel itu E reduksi dikurangi oksidasi. Tadi yang reduksi adalah Ag ya, tinggal masukkan angkanya, berarti plus 0,80 dikurangi min 2,37 volt. Hasilnya adalah plus 3,17 volt. Di sini plus artinya nanti reaksi dapat berlangsung. Kemudian notasi sel kan penulisannya oksidasi dulu baru reduksi ya. Jadi oksidasi garis 2 reduksi kan. Di sini jelas yang oksidasi adalah Mg, berarti Mg2 plus Ag. Yang terakhir untuk reaksi pada katoda dan anoda. Jadi katoda karena dia mengalami reduksi nanti reaksinya tetap saja. Untuk anoda
karena dia reaksi oksidasi, nanti yang di anoda kita akan balik reaksinya. Jadi tidak usah bingung untuk mentranslatekan dari notasi sel. Jadi kalau ada penulisan kayak gini, itu kalau diterjemahkan ya, artinya Ag plusnya itu ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kan karena dia muatannya positif, 1, nanti elektronnya juga 1. Elektronnya ada di sebelah kiri. Kemudian anak panah, nah nanti Ag-nya ada di sebelah kanan. Nah, maksudnya seperti itu. Begitu pula dengan si Mg. Ini nanti kalau misal mau diterjemahkan berarti Mg2 plusnya berada di sebelah kiri ya, Mg2 plus, karena di sini muatannya 2 plus, nanti elektronnya juga 2. Jadi ditambah 2 elektron. Nah, si Mg-nya itu akan berada di sebelah kanan. Nah, artinya seperti itu. Nanti reaksi yang katoda atau reduksi itu nanti tetap, yang oksidasi kita tinggal balik. Reaksi sel untuk oksidasi, kita balik ya tadi dari ini. Jadi menjadi Mg, menjadi Mg2 plus 2 elektron, NO-nya juga balik tanda, tadinya negatif menjadi positif karena reaksinya yang kita balik. Sedangkan yang reduksi tetap Ag plus elektron menjadi Ag dengan NO plus 0,80. Nah, kita belum bisa menjumlahkan reaksi ini. Kenapa? Karena elektronnya masih berbeda. Yang satu elektron, yang satunya 2 elektron, artinya perlu kita samakan dulu. Berarti yang oksidasi nanti kita tetap Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron dengan E0 plus 2,37, sedangkan yang reaksi reduksi, agar elektronnya menjadi 2, berarti reaksi itu harus kita kali 2, menjadi 2Ag plus 2 elektron menjadi 2Ag dengan nilai E0 plus 0,80. Nah, lihat saja ini kan tadi perintahnya dia reaksinya harus dikali 2, tapi E0-nya tetap 0,80. Nah, hati-hati, kalian perlu pegang konsep, jadi perkalian itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai E0. Kenapa? Karena E0 itu sudah nilai tetapan, dia hanya bisa dibalik tanda, tidak bisa diganti angkanya. Kalau ada perkalian di sini, yang kita kalikan cukup reaksinya saja, sedangkan nilai E0-nya tetap ya, tinggal bolak-balik tanda saja kalau misal perlu diganti tanda. Oke, di sini sudah bisa dicoret 2 elektronnya, sehingga reaksi akhirnya menjadi Mg plus 2Ag plus menjadi Mg2 plus 2Ag dengan nilai E0. Selnya sama ya, plus 3,17 watt. Nah, yang terakhir di sini ada macam-macam dari sel volta. Jadi nanti sel volta itu dibagi menjadi 2, ada sel volta primer, yaitu sel volta yang tidak bisa diisi kembali. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah sel kering, sel karbon atau baterai, kemudian ada baterai alkalin, baterai merkuri, dan baterai peroksida. Yang kedua ada sel volta sekunder, yaitu sel yang bisa diisi kembali. Di sini diantaranya ada aki timbal, jadi ada aki, sel nikel kadmium, dan sel bahan bakar. Masih mengenai elektrokimia, bagian elektrolisis dan hukum Faraday. Nah, apa itu elektrolisis? Elektrolisis itu merupakan larutan penguraian elektrolit oleh arus listrik pada suatu sel elektrolisis, di mana ada beberapa ciri-ciri untuk elektrolisis. Yang pertama, nanti elektrolisis itu dia akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian elektroda dalam elektrolisis, katodanya itu merupakan elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan anoda itu adalah elektroda yang bermuatan positif, di mana nanti di katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik antara katoda dan anoda untuk elektrolisis dan sel volta ya. Nanti untuk elektrolisis kita bisa menggunakan acuan KNAP. Jadi KNAP itu singkatan K-nya katoda, N-nya negatif, A-nya anoda, P-nya positif. Jadi ini yang harus kita pegang konsepnya. Kemudian di sini ada bagan dari suatu sel elektrolisis ya. Di sini dia menggunakan satu gelas kimia. Kemudian ada anoda dan ada katodanya, di mana anoda itu nanti dia yang merupakan elektroda bermuatan positif, sedangkan katodanya itu yang bermuatan negatif. Kemudian elektron itu dia mengalir dari anoda menuju ke katoda ini ya.
Nah, selanjutnya inti dari elektrolisis kita harus mengetahui reaksi yang terjadi baik di katoda maupun yang ada di anoda. Nah, ini ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui untuk menentukan reaksi yang berada di katoda atau elektroda negatif. Yang perlu kita perhatikan apakah nanti itu dia ada ion H positif, kemudian bentuknya itu lelehan, larutan atau leburan, atau ada logam lain. Jadi nanti di sini lelehan itu bisa saja dia leburan ya. Leburan. Jadi sama saja konsep leburan dan lelehan itu nanti dia jadi satu. Nah, jika nanti di katoda itu ada ion H+, nanti reaksinya pasti seperti ini. Terjadi reaksi reduksi dengan reaksi 2H+, plus 2 elektron menjadi H2. Kemudian nanti kalau misal di dalam ionnya itu berasal dari golongan 1A, 2A, 3A atau Mn. Nah, nanti kalau dia bentuknya berupa lelehan atau leburan, maka yang akan tereduksi itu adalah ionnya itu sendiri. Dengan dalam hal ini nanti mengikuti aturan Ln plus Ne- menjadi L. Jadi misal nanti ada lelehan dari Mg2+, berarti nanti mengikuti ini menjadi Mg2+, plus 2 elektron menjadi Mg. Nah, kemudian jika ionnya itu berasal dari golongan 1A, 2A, 3A atau Mn, tapi dia bentuknya berupa larutan, maka yang akan tereduksi adalah air dengan reaksi seperti ini. Jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Sedangkan kalau itu dia berupa logam lain, artinya logamnya itu bukan dari golongan 1A, 2A, 3A, atau Mn, maka yang akan tereduksi ion itu sendiri. Dalam hal ini mengikuti aturan Ln plus Ne- menjadi L. Nanti kalau masih bingung mengenai aturan ini, akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan reaksi elektrolisis untuk beberapa variasi soal. Jadi di sini saya jelaskan dulu, nanti akan ada contohnya. Kemudian nanti kalau untuk anoda atau elektroda positif yang perlu kita perhatikan itu adalah elektrodanya. Apakah dia elektroda inet atau elektroda tak inet? Apa itu elektroda inet? Elektroda inet itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Ada 3 yang sering dikeluarkan di soal, ada C, PT, dan di sini saya tambahkan ya, ada AU. C di sini itu nanti dia grafit atau karbon, PT adalah platina, AU adalah aurum atau emas. Nanti kalau di soal itu ada elektroda inet, kemudian ionnya itu adalah ion Cl-, Br- atau I-. Nanti yang teroksidasi itu adalah ion itu sendiri mengikuti aturan ini. Jadi 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Jadi misal yang teroksidasi adalah ion Cl-, berarti nanti mengikuti reaksi ini menjadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Seperti itu. Kemudian aturan kedua, jika elektrodanya inet, kemudian dia ada ion OH-, maka yang teroksidasi adalah ion OH- itu. Dengan rumus seperti ini, 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Kemudian kalau dalam elektroda inet itu nanti ada ion F- dan sisa asam oksi. Apa itu sisa asam oksi? Jadi sisa asam oksi di sini suatu ion yang di dalam rumusnya itu mengandung O. Ada SO42-, NO3-, CO32-, PO43-, dan lain-lain. Nanti yang teroksidasi adalah air. Dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Hati-hati, reaksi air di katoda dan di anoda itu berbeda ya. Ini yang katoda, ini yang anoda. Jadi jangan sampai terbalik dalam menentukan reaksi. Nah, bagaimana kalau kasusnya di soal itu ada elektroda tak inet? Kalau ada elektroda tak inet, berarti nanti elektrodanya itu sendiri yang akan teroksidasi dengan mengikuti L menjadi Ln plus Ne-. Untuk contoh soalnya, di sini saya berikan 3 variasi contoh soal reaksi elektrolisis. Yang pertama, tentukan reaksi elektrolisis untuk larutan NaBr dengan elektroda grafit. Ingat tadi grafit itu adalah C ya. Oke, langkah pertama untuk menentukan reaksi elektrolisis, kita harus mengionkan dulu senyawa yang ada di soal. Dalam hal ini adalah NaBr. Jadi NaBr kalau diionkan itu akan menjadi Na plus
plus Br-. Kemudian antara ion Na plus dan Br- kita harus bisa menentukan dari kedua ion tersebut siapa yang akan bereaksi di katoda dan siapa yang akan bereaksi di anoda. Nah, dalam hal ini Na plus akan bereaksi di katoda sedangkan Br- akan bereaksi di anoda. Kenapa bisa seperti ini? Jadi tadi di konsep elektrolisis, katoda itu adalah suatu elektroda yang bermuatan negatif. Karena dia elektroda bermuatan negatif, dia akan menjadi tempat reaksi ion yang positif. Begitu pula dengan anoda, karena anoda itu adalah elektroda positif, maka dia akan menjadi tempat reaksi ion yang negatif. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian saya akan mulai dari katoda. Jadi untuk menentukan reaksi di katoda, yang perlu kita lihat adalah bentuknya. Apakah dia larutan, lelehan, leburan, atau ion H+. Di sini ternyata dia larutan. Nah, berarti kalau larutan, kita harus ingat konsep. Jadi kita harus cek ion ini berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, Mn atau bukan. Nah, di sini karena dia berupa larutan dan ion Na plus ini dia berasal dari golongan 1A. Jadi kalau ada 1A, kemudian 2A, 3A atau Mn, tapi 3A di sini nanti biasanya Al ya yang masuk, Al, kemudian atau Mn, dan dia berupa larutan, maka yang akan tereduksi adalah airnya. Di sini Na dia dari golongan 1A sehingga yang tereduksi adalah air mengikuti rumus ini. Jadi reaksi di katodanya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Bagaimana dengan reaksi di anoda? Untuk menentukan reaksi di anoda, yang perlu kita lihat adalah elektrodanya, apakah inet atau tak inet. Dalam hal ini, elektrodanya adalah grafit. Kita tahu bahwa grafit itu adalah suatu elektroda inet. Berarti karena dia inet, kita harus cek si ion yang ada di sini, itu dia sisa asam oksi atau bukan. Nah, ternyata dia bukan sisa asam oksi, jadi dia masuk aturan yang ini tadi nih. Jadi kalau ada ion Cl-, Br- atau I- yang akan teroksidasi, ion itu sendiri mengikuti rumus ini. Sehingga reaksi di anodanya menjadi 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron. Kemudian kita akan jumlahkan reaksinya, jadi reaksi totalnya bagaimana. Di sini yang bisa kita coret-coret adalah 2 elektron. Sehingga reaksi akhirnya 2H2O plus 2 Br- menjadi 2OH- plus H2 plus Br2. Nah, itu adalah reaksi elektrolisis dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, di sini ada lelehan KNO3 dengan elektroda PT. Jadi kita akan ionkan dulu KNO3. Kalau diionkan menjadi K+ plus NO3-. K+ di sini nanti akan bereaksi di katoda, sedangkan NO3- nanti dia akan bereaksi di anoda. Kita tentukan reaksi di katoda dulu. Nah, di sini soalnya dia berupa lelehan, artinya kalau soalnya itu berupa lelehan, yang akan bereaksi itu nanti adalah logam itu sendiri, ion logam itu sendiri. Berarti dalam hal ini K+ itu nanti akan bereaksi mengikuti aturan ini, Ln plus Ne- menjadi L, sehingga reaksinya K+ plus elektron menjadi K. Itu untuk reaksi di katoda. Sedangkan reaksi di anoda, balik lagi kita cek elektrodanya, dalam hal ini PT atau platina. Dia adalah suatu elektroda inet, berarti kita harus memperhatikan ionnya ini nanti, dalam hal ini NO3- dia itu sisa asam oksi atau bukan. Nah, NO3- itu kan dia sisa asam oksi ya, karena dia mengandung O di sini, berarti nanti yang akan bereaksi adalah air. Jadi seperti yang ada di layar, reaksinya, reaksi di anodanya menjadi 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Di sini aslinya kita akan jumlahkan ya. Nah, aslinya akan ditotalkan. Tapi ingat, kalau nilai elektronnya belum sama, kita harus samakan dulu. Yang di katoda elektronnya baru 1, yang di anoda sudah 4. Berarti nanti yang bagian atas ini, itu reaksinya kita kalikan dengan 4. Jadi saya kalikan langsung di reaksi ini. Jadi di sini nanti menjadi 4K plus 4 elektron menjadi 4K. Nah, sekarang sudah bisa dicoret-coret nih elektronnya.
sehingga hasil akhirnya menjadi 4K plus 2H2O menjadi 4K plus 4H plus O2. Kemudian selanjutnya contoh yang terakhir ada larutan CuSO4 dengan elektroda Cu ya dalam hal ini. Oke, kita ionkan dulu. CuSO4 kalau diionkan menjadi Cu2 plus SO4 2-. Cu2 plus di sini nanti akan bereaksi di katoda, sedangkan SO4 2- akan bereaksi di anoda. Nah, ini bentuk soalnya adalah larutan. Berarti kalau larutan kita perlu cek si ion Cu2 plus ini dari golongan 1A, 2A, 3A, Mn atau bukan. Nah, ternyata Cu2 plus itu dia termasuk ke dalam logam lain, artinya dia tidak masuk ke golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn. Sehingga yang akan tereduksi itu adalah ion itu sendiri atau Cu2 plus itu sendiri. Mengikuti aturan ini, berarti reaksi di katodanya menjadi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan anoda, kita balik lagi cek elektrodanya. Dalam hal ini elektrodanya adalah Cu. Cu itu termasuk ke dalam elektroda yang tak inet. Sehingga kalau tak inet, nanti yang akan teroksidasi adalah elektrodanya. Sehingga Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Ya, hati-hati ini, jangan sampai dicoret-coret semua. Yang bisa dicoret-coret adalah elektron, kemudian Cu2 plus dan Cu2 plus. Jadi logam di sini jangan dicoret-coret ya untuk reaksi elektrolisis. Kenapa? Jadi kalau dicoret-coret habis. Oke, alasannya jadi seperti ini. Jadi kalau ada misal Cu menjadi Cu atau Ag menjadi Ag, itu termasuk ke dalam reaksi penyepuhan atau pelapisan logam dalam hal ini. Nah, jadi untuk reaksi penyepuhan atau pelapisan logam, jadi biasanya logam di kiri nanti dia sama dengan logam yang ada di kanan. Jadi jangan bingung ya.